terdiri dari konsentrat dan serat. Intinya hanya itu. Pakan komplit itu intinya pakan penguat konsentrat, kedua unsur serat. Unsur serat ada golongan rumput, macam-macam rumput, macam-macam. Odot, pakcong, sansibar, gama umami, kolonjono, red nepir. Nah, itu golongan rumput. Ini ya kurang lebih aja lah, jangan muluk-muluk seolah-olah rumput itu ada keistimewaan tertentu. Tidak. Unsur serat, yang dimaksud unsur serat itu kadar protein di bawah 18. Jadi nggak usah muluk-muluk membayangkan yang halusinasi termakan oleh PHP. Enggak. Jadi ternak ruminansia itu kebutuhan protein ya perlu, ya butuh, jelas, tetapi sedang-sedang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi jumpa dengan saya Winarno, tukang bikin cerita manajemen dan nutrisi ternak. Kali ini saya akan menyampaikan kelanjutan tentang rangkaian ini ya, berupa rangkaian sebetulnya. Jadi yang pertama adalah ADG, Average Daily Gain, kemudian FCR, Feed Conversion Ratio, PBP, Price Based Production, atau istilahnya bahasa Indonesia harga pokok produksi, HPP. HPP pemeliharaan ternak, terutama yang tipe pedaging. Baru yang terakhir, puncaknya adalah LCF, Low Cost Farming, peternakan berbiaya rendah. Maaf, bukan murah ya. Kalau murah nanti mudah diplesetkan menjadi murahan. Low ini artinya rendah, bukan murah. Kemudian ini singkatannya Average Daily Gain sudah, DG, FCR, PBP, kemudian LCF. Ini menyangkut rasio-rasio. Kalau ini sudah menyangkut global manajemen, ini hasilnya. Kemudian tadi ADG sudah, analoginya ADG itu seperti gasnya sepeda motor atau gasnya rem. Tapi sekali lagi ini bukan berhala yang dipuja-puja, karena ada faktor 8 yang harus dipenuhi, bukan hanya pakan saja, bukannya nutrisi saja. Pakan seperti itu ADG berapa? Itu pertanyaan terlalu konyol. Ya. Karena kan ada 8 pengaruh juga. Ada faktor ini, terutama justru faktor manajemen ini yang peranan dominan. Nah, kemudian feed konversi rasio ini ibaratnya kalau kendaraan ya seperti remnya ya. Jadi pengendalinya keseimbangan jadi antara gas sama rem. Nah, sekarang harga pokok produksi pakan, HPP pakan. Harga pakan dulu, harga pakan ditentukan jelas bahan baku dan risiko penyusutan. Itu kurang lebih 85%. Jadi semua bahan baku lebih yang asal usulnya basah atau segar, di mana kadar airnya bisa 70% atau lebih, itu pasti susutnya banyak. Itu faktor pengaruh. Contoh ya, saya berikan contoh satu saja. Rumput odot itu waktu baru dibabat segar, walaupun dibabat pada musim kering, musim kemarau, kadar airnya masih 70-72. Nah, itu kan wajib dilayukan dulu. Jadi umur 50-60 hari itu kalau dibabat kadar airnya 70% lebih. Terus yang kedua, secara fisik harus dilayukan, kadar airnya diuapkan dulu dengan cara dijemur. Istilah saya dilayukan sampai bobotnya tinggal setengahnya. Baru nanti proses ketiga secara mekanis dicoper ya, dicacah menjadi lembut bahkan menjadi serabut. Nah, inilah penyusutan. Jadi misalnya rumput odot
misalnya kalau saya beli 500 sampai di tempat saya, karena susutnya 50%, sehingga harganya bukan 500 dalam hitungan, menjadi 1000. Demikian juga yang bahan baku yang lain-lain, berdasarkan kadar airnya, susutnya. Susut ini banyak, ya. Jadi jangan salah hitung, seolah-olah murah tapi susutnya nggak dibebankan. Nah, ikut siapa? Waktu beli 1 ton, setelah layu tinggal setengah ton. Berarti harganya kan 2 kali lipat, begitu cara menghitungnya. Kemudian biaya produksi, upah kerja, bahan bakar, perawatan, penyusutan nilai alat, ini BO ya, singkatannya biasanya BO, biaya produksi, BP, biaya produksi, itu seharusnya kalau dikerjakan sendiri skala kecil, maksimum ini 10%, kalau ini 85, ini 10%. Kemudian spesifikasi pakan, itu tadi spesifikasi pakan, apakah premium, apakah pertalit, apakah pertamak, apakah pertamak plus atau pertamak turbo. Nah, spesifikasi ini akan mempengaruhi harga juga, pastilah. Buktinya antara pertalit, pertamak, sama pertamak turbo harganya kan berbeda, karena memang spesifikasinya berbeda. Kalau pada bahan bakar, spesifikasinya diukur berdasarkan daya bakar, RON, reset on number. Kalau yang daya bakarnya tinggi atau tertinggi, RON 98. Kalau Pertamax Plus lebih rendah, RON 95. Nah, ini kalau pakan juga sama. Ukurannya apa? Ya daya cerna, total digestible nutrien. Jadi ukuran kualitas bahan baku asal serat itu bukan diukur dari kadar protein. Kualitasnya diukur berdasarkan TDN, total digestible nutrien. Berapa persen yang bisa dicerna, berapa persen yang bisa diserap, berapa persen yang bisa dimanfaatkan, sisanya terbuang. Jadi kalau pakan komplit ya saya buat terdiri dari konsentrat dan serat, itu campur saya buat pasti saya usahakan TDN-nya 70%. SNI hanya mensyaratkan 60, 65. Saya selalu bikin di atasnya, lebih mudah dicerna, lebih mudah diserap. Walaupun pakan komplit ya minimum 70%. Itu yang saya maksud SNI plus sampai 5, bintang 5. Salah satunya itu nanti. Nah, sekarang filosofinya bikin pakan komplit. Pertama, idealnya pakan itu harus lengkap. Ya, semua kebutuhan ternak harus dilengkapi, apapun yang diperlukan dan dalam kondisi seimbang bahan-bahannya. Ada keseimbangan ini mengikuti SNI juga bisa, dan mengikuti pengalaman kita pribadi juga bisa. Realistisnya, pakan harus disukai. Apa artinya lengkap dan seimbang kalau tidak disukai? Tidak palatable. Nah, sekarang unsur lengkap terdiri dari karbohidrat. Itu antara 70 sampai 80%. Protein kalau pakan komplit ya antara 10 sampai 14. Lemak itu maksimum 6%, 4 sampai 6%. Kemudian vitamin A, D, E. Kalau vitamin A ini ukurannya IU, International Unit, sampai 33 juta IU, International Unit. Kalau yang vitamin D ini 11 juta IU. Kalau yang vitamin E ini minimum 12.500 mg per kilo. Kemudian ada makro mineral, ini masing-masing ada standarnya. Mikro mineral juga masing-masing ada standarnya. Begitu ceritanya. Kemudian saya lanjut. Nah, sekarang acuan ya. Kita kalau menjadi tukang nutrisi atau bikin pakan, formula, ya kita harus punya acuan. Yang dipakai acuan harga ditentukan oleh kadar protein, ya, berdasarkan data, fakta bahan baku yang saya beli, ya, harganya itu saya peroleh di Trenggalek, tempat tinggal saya, barangnya dikirim, itu rata-ratanya 230 rupiah tiap persen protein. Artinya kalau kita dapat bahan baku
Di atas 230 mahal, di bawah 230 murah. Tetapi kita juga tidak bisa memilih murah semua, ya tidak bisa. Harus ada kombinasi. Yang mahal pun juga kita pakai. Bahkan yang impor pun, kalau konsentrat kan masih 20-30% kan bahan baku dari impor. Ya tetap kita pakai. Nah itulah namanya formulasi. Sehingga nanti diformulasi, ketemulah harganya berapa. Itu nanti mahal atau murah dibandingkan dengan 230. Itu harus punya acuan. Contoh ya, contoh saya sebutkan, kebetulan saya hafal. Dedak itu kalau di Trenggalek, dedak itu yang kasar untuk ternak ruminansia, harganya 2.100, itu proteinnya paling 9%. Jadi tiap protein paling sekitar 261, mahal di atas 230. Nah, contoh lagi, katulnya ayam, katul super, harganya 4.500. Memang isinya 12. Nah, ini mahal. Polar harganya 43, 45, 4.300, 4.500. Padahal isi proteinnya hanya 14. Ya termasuk mahal. Nah, beda sama kopra ya. Kopra harganya sekitar 4.400-an, tetapi isinya kan 23. Sehingga kopra termasuk murah per protein. BKK, bungkil kacang kedelai, itu harganya 10.300, tapi isinya 46. Jadi itu murah, di bawah 200. Ya. Ini acuan harga. Kemudian acuan kualitas, ini terutama untuk mengukur kualitas dari unsur serat. Ada HPT, ada He, jerami, terus ada golongan renteng-rentengan, enceng gondok, limbah pasar, macam-macam. Itu ditentukan oleh TDN, Total Digestible Nutrient. Disebut sangat jelek bila TDN-nya di bawah 50%. Jelek 50-60, sedang 60-65, baik 65-70. Kemudian sangat baik 70-75. Yang istimewa di atas 75. Ada satu yang saya kenal, yaitu rendeng kacang tanah. Itu TDN-nya 78%. Kemudian yang ranking kedua daun nangka ya, daunnya itu TDN-nya bisa 74%. Jadi termasuk yang sangat baik. Kemudian ada yang ketiga daun dan pelepah pisang, baik yang masih hijau tua ataupun yang sudah kering. Nah, itu baik TDN-nya 73. Kemudian yang keempat kulit singkong, itu serat juga. Proteinnya memang hanya 5,6, tapi TDN-nya masih mending 73%. Yang lain-lain berarti di bawah ini. Daun ubi jalar, rendeng kedelai, rendeng kacang hijau, ya semua di bawah 4 ini. Ini ukuran dari kualitas unsur serat. Nah ini sekarang TMR, Total Mix Ration. Ration itu ransum, mix itu dicampur, total. Terdiri dari konsentrat dan serat. Intinya hanya itu. Pakan komplit itu intinya pakan penguat konsentrat, kedua unsur serat. Unsur serat ada golongan rumput, macam-macam rumput, macam-macam. Odot, pakcong, sansibar, gama umami, kolonjono, red nepir. Nah itu golongan rumput. Ini ya kurang lebih aja lah, jangan muluk-muluk seolah-olah rumput itu ada keistimewaan tertentu. Tidak. Unsur serat yang dimaksud unsur serat itu kadar protein di bawah 18. Jadi nggak usah muluk-muluk membayangkan yang halusinasi termakan oleh PHP. Enggak. Jadi ternak ruminansia itu kebutuhan protein ya perlu, ya butuh, jelas, tetapi sedang-sedang saja kalau kata Vetivera, tidak tinggi. Karena di dalam lambungnya proses fermentasi di dalam rumen itu bisa menghasilkan protein. Dalam hal ini hasil penguraian dari protein yang dimakan menjadi asam amino. Itu protein. Kalau konsentrat nanti di dalamnya ini kan sudah ada karbohidrat, ada protein, ada energi, ada vitamin, ada makromineral, mikromineral. Ini semua sudah berada di dalam konsentrat. Kemudian unsur serat itu tadi
ada hijauan pakan ternak, ada jerami. Nah, beda lagi kalau hijauan yang di atas 18%. Itu green protein. Protein yang berasal dari hijauan, daun hijau. Contohnya leguminosa, ada indigo vera, ada kaliandra. Indigo vera 29%, kaliandra sekitar 25%, ada gliricidae sekitar 21%, ada daun lamtoro taramba sampai 34%, ada daun singkong sekitar 26%, ada turi, ada sengon, ada kelor, itu termasuk green protein, hijauan tapi bukan serat, protein. Ya, itu bisa dimasukkan ke dalam unsur konsentrat. Kalau green protein tadi dijemur sampai kering, digiling, itu menjadi salah satu bahan baku saat menyusun konsentrat. Karena ini katakan dari hasil tanaman sendiri, itu nanti bisa dipakai untuk substitusi protein yang berasal dari biji-bijian dan dari bungkil-bungkilan. Itu mahal. Biji kedelai mahal, bungkil kedelai mahal, biji jagung mahal, bungkil jagung, CGF, DDGS mahal, kopra ya mahal, bungkil kopra ya mahal. Jadi yang dari biji-bijian, yang dari bungkil-bungkilan itu pasti mahal. Itu peternak kalau zaman now, zaman sekarang harus mau jerbasuki mau repot. Ya repot apa? Ya menanam hijauan yang sumber protein tadi untuk substitusi, mengganti sebagian, bukan keseluruhan. Jadi kalau ada kata substitusi, itu istilahnya bukan mengganti total. Tanpa konsentrat dikasih hijauan dari leguminosa, dari green protein, tidak bisa begitu cara berpikirnya, ya. Apa-apa itu dari mindsetnya. Jangan berpikir bahwa konsentrat bisa total diganti green protein, tidak. Karena apa? Semua golongan leguminosa itu mengandung zat anti nutrisi. Kalau dosisnya rendah, dia hanya anti nutrisi. Kalau dosisnya melebihi batas, racun. Jadi pemakaiannya lebih baik kalau saya rekomendasi green protein itu 3 saja. Katakan indigo vera, kedua daun singkong, ketiga lamtoro, ya, nanti nanam lamtoro taramba. 3 ini bisa digunakan substitusi. Substitusi itu mengganti sebagian. Jangan tanya seolah-olah ini bisa menggantikan total konsentrat. Tidak. Karena di dalam green protein ini juga kurang mineralnya, kurang vitaminnya, kurang makromineralnya, kurang mikromineralnya. Jadi tetap konsentrat bahan baku dari biji-bijian, dari bungkil-bungkilan dan lain-lain. Hanya disubstitusi sebagian, ya 10% dulu. Dari 3 ini 10% dulu. Nanti kalau sudah adaptasi seminggu 2 minggu, boleh pakai 15%. Yang bahaya adalah zat anti nutrisinya. Kalau dosisnya berubah mendadak dan banyak, jadi racun. Geletak itu, ya, ambruk ternakmu. Maka itu harus dilakukan secara bertahap. Kemudian model terpisah, pemberian konsentrat dengan konsentrat dan serat terpisah. Konsentrat, serat, konsentrat, serat, serat. Jadi sehari 5 kali. Kalau mau diberikan 3 kali, jam 7, jam 2, jam 21. Kalau mau diberikan 2 kali, boleh. Jam 7 40%, jam 2, jam 3 60%. Tetapi malam masih ada risiko, sisa-sisa pakan yang ada harus diratakan. Bukan memberi pakan, tapi hanya sekedar meratakan. Kemudian kalau model TMR ini, ya, jadi satu semua, bisa diberikan 3 kali atau 2 kali. Nah, sekarang pertanyaannya, nanti silahkan dijawab masing-masing. Pak, bagaimana kalau pakan komplit itu diberikan 1 kali? Silahkan, kata calon tong, mikir. Kenapa saya juga nggak rekomendasi 1 kali? Perlakuan fisik dijemur. Oh, sebelum fisik ini umur dulu, ya. Jadi dipanen sesuai umur. Contoh, kebun jagung itu dipanen yang tepat umurnya 80-90 hari.
buah jagung muda yang biasa dibakar, bahasa Jawanya janten, itu sudah ada. Kalau dibuka, dipatah, klek, itu antara biji yang berwarna kuning sama putih itu 50-50. Artinya ada garis susu melek lain 50%. Itu umurnya pasti di antara 80-90. Kurang 80 ya nilai gizinya kurang baik. Di atas 90 ya kurang baik. Yang tepat memang ada di sini contoh ya. Kalau odot 50-60 hari, pakcong 40-50, sorghum 50-60. Nah itu masing-masing ada umurnya. Ya, kalau lamtoro taramba nanti dipanen setiap 2 bulan sekali. Kemudian baru perlakuan fisik, dijemur atau dilayukan. Patokannya peternak tidak usah mengukur kadar air di lab, cukup ada sampel yang ditimbang ikut dijemur. Kemudian 2 jam 3 jam ditimbang, apakah bobotnya tinggal separuh. Kalau kurang diperpanjang lagi sampai bobotnya tinggal separuh. Itu nanti yang diproses lanjutan ya mekanis dicoper, dicacah menjadi lembut atau menjadi serabut. Kemudian secara bioteknologi ya difermentasi itu tujuan utama adalah quality booster, meningkatkan kualitas. Caranya pakai probiotika pengurai serat, seratnya turun, TDN naik, dapat bonus protein naik, dapat bonus palatabilitas naik, dapat ekstra bonus daya simpannya bisa selama 36 bulan atau 3 tahun, dengan catatan penutupnya harus tetap kedap. Ya, ini. Kemudian nanti dari hasil fermentasi ini diperam minimum 4 minggu. Hasil yang utama adalah feed intake, jatah pakan bisa turun 20-30%. Ini pengalaman saya pribadi di mana-mana bisa 20-30% lebih ekonomis atau lebih hemat dibanding yang tidak difermentasi atau diberikan mentah begitu saja. Contoh kalau ke sapi bisa diberikan kalau mentah 15 kilo, kalau sudah difermentasi bisa cukup hanya 12. Sudah nggak teriak-teriak, kenapa? Sudah kenyang. Ya, sehingga dengan feed intake turun 20-30, maka nanti HPP ya kembali lagi di sini HPP bisa turun 5-10% akibat dari harga pokok pakannya murah. Oke, demikian dari saya mengenai harga pokok produksi pakan. Ini sekelas info dari kami, tim Edu Ternak, saya pribadi sebagai vokalisnya juga. Kemudian ada bantuan dari YouTuber GHAPER, itu Mas Danang sebagai adminnya, pengelolanya. Juga bekerja sama dengan tuan rumah Bahagia Farm Indramayu, Jawa Barat. Kami akan menyelenggarakan workshop dengan tema breeding management. Temanya breeding management pada domba kambing. Nah, nanti dari tema itu ada 2 topik. Yang pertama saya akan sampaikan mengenai pembuatan pakan khusus untuk pembibitan, baik pembibitan pedaging atau pembibitan tipe perah. Yang kedua nanti akan disampaikan oleh Mas Wahyu Hervi Agung tentang manajemen kesehatan, dan yang berikutnya tentang IB pada domba dan kambing, dan pemeriksaan kebuntingan pakai alat USG oleh Bapak Yos Nardi, Pesona Satwa. Nah, nanti juga ada sambutan dari pihak tuan rumah ya Bahagia Farm, menyampaikan tentang profilnya, mengapa tertarik pelihara ternak, karena ini pemain baru sebetulnya, tapi karena ya uangnya banyak, langsung kandangnya cukup besar, cukup representatif ya, isinya pun juga bukan domba kaleng-kaleng ini. Demikian ya dari saya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya.
saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.